Masih bersama kami di segmen terakhir obrolan Karebosi edisi hari ini, waspada hoax penculikan anak. Masih bersama dengan Profesor Heri Tahir, Ibu Dr. Citra, dan juga Kak Erwin Setiawan. Saya kembali ke Profesor Dr. Heri Tahir. Prof, ini dengan adanya kemudian kasus-kasus seperti ini, dengan banyaknya mungkin isu-isu yang bermunculan, isu-isu penculikan anak, ini menjadi alarm bagi kita semua, Prof. Apa peran-peran yang harus kita ambil saat-saat ini? Iya. Jadi sebenarnya kan pemerintah juga memperlukan pendidikan karakter, dan pendidikan karakter itu harus dimulai dari rumah tangga. Ya, jadi bagaimana mengedukasi anak-anak kita, ya. Saya kira itu penting sekali. Ya, jadi kalau pendidikan karakter kita bangun dan itu menjadikan rumah tangga sebagai garda terdepan, saya kira kita bisa menangkal hal-hal yang negatif seperti itu. Ya, karena sesibuk apapun orang tua, tapi kalau memang sudah ada internalisasi nilai-nilai sejak kecil, ketika dia menanjak remaja itu tidak terlalu sulit untuk dikontrol. Ya, saya kira itu yang. Jadi jangan sampai misalnya ada kasus yang muncul sekarang baru kita pada panik. Ya. Metode apa yang kita gunakan untuk itu? Ya. Itu tidak akan menyelesaikan, bukan solusi permanen. Ini harus betul-betul kita mulai dari bawah. Ya. Jadi ini kan sudah terlupakan, ya. Bagaimana welas asih yang memang harus dikembangkan di rumah tangga, dan itu akan berimbas ke masyarakat itu. Ya, jadi saya kira ini yang memang harus kita pikirkan, bahwa jangan karena satu kasus membuat kita panik dan mencari metode apa lagi kita untuk mengatasi masalah ini. Ya, saya kira memang harus sana. Lagi-lagi institusi pendidikan sangat penting. Ya, institusi pendidikan sangat penting. Ya, bahkan misalnya kalau kita mereplikasi yang ada di Korea Selatan. Di Korea Selatan itu sejak pendidikan PAUD itu sudah anak-anak sudah diedukasi. Bagaimana dia dibawa ke panti asuhan untuk menunjukkan kepeduliannya, care kepada orang yang ini dan sebagainya. Dan itu artinya betul-betul sangat melembaga dalam penyelenggaraan pendidikan kita itu, ya. Jadi integrasi antara kecerdasan intelektual dan emosional itu harus penting sekali untuk kita lakukan pada kita. Ya, jangan sampai orang tua sibuk tetapi sudah tidak mempedulikan lagi pendidikan di rumah tangga. Ya. Meskipun seperti kata Hatip, bahwa setiap anak itu lahir dengan masanya sendiri. Ya. Tidak mungkin kita mau menggunakan cara-cara pada masa lalu. Ya, misalnya anak-anak sekarang sangat kritis, misalnya bapak dulu itu waktu mau pergi sekolah itu misalnya jalan kaki. Itu anak jawab, itu dulu Pak, sekarang bukan lagi begitu. Itu anak sudah kritis seperti itu. Karena memang mereka dilahirkan dengan samanya sendiri. Dia tidak dilahirkan oleh saman seperti kita dulu. Ya, jadi memang kita harus, ya, jadi macam media sosial yang muncul sekarang itu merupakan merupakan pertanda bagaimana modernisasi ini sudah berada di tengah-tengah kita. Dan modernisasi itu tidak bisa kita tarik ke belakang. Tapi bagaimana bisa merekayasa modernisasi itu lebih banyak memberikan manfaat kepada mudaratnya. Itu penting orang tua melakukan pendampingan. Itu kan peran penting dibutuhkan oleh orang tua begitu, Prof. Tapi sejauh mana lingkungan ini bisa mempengaruhi anak? Nah, itulah. Artinya kan memang milieu atau lingkungan itu sangat penting. Ini kita bisa pungkiri, ya. Artinya kriminologi klasik itu memang selalu menempatkan faktor lingkungan itu sangat penting. Tapi ingat bahwa internalisasi nilai-nilai sejak dia kecil itu penting sekali. Ya, selalu saya katakan, salah seorang kriminolog Bonger mengatakan bahwa penjahat dewasa itu sejak kecil sudah merosot kesusilaannya. Artinya betapa pentingnya itu masa-masa kecil. Ya, kita orang tua kita dulu mengajarkan begini, bahwa bagaimana Anda bisa membentuk anakmu itu sama halnya ketika membentuk sebuah ranting kayu. Kalau ranting kayu itu masih kecil, masih muda, kita bisa bentuk itu masih
masih muda ya untuk membentuknya bagaimana sesuai dengan selera kita. Tapi kalau dia sudah keras, kita bentuk bukan terbentuk tapi patah. Ya, artinya memang dari awal itu memang harus dibentuk, harus dibentuk, dan itu butuh komitmen dan membentuk anak itu bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk perilaku. Beri contoh kepada anak-anak kita bahwa perilaku ini yang baik. Jangan bisa, oh anak-anak tidak boleh merokok ya, tetapi orang tuanya dengan enteng dia merokok dan sebagainya, ya, dengan bermacam dalih. Saya kira itu yang saya katakan, bahwa contoh 1000 nasihat, satu contoh lebih berharga daripada 1000 nasihat. Baik. Terakhir mungkin Prof, karena kita sudah di segmen terakhir Prof. Kira-kira langkah preventif apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah setidaknya untuk meredam isu-isu penculikan anak ini? Ya, pertama tentunya kita harapkan kepada aparat penegak hukum bahwa Babin Kaptimas ada kan di setiap kelurahan, misalnya di kota, itu yang harus memberikan komunikasi secara intens kepada masyarakat bahwa itu jangan ini ya mudah terprovokasi dengan hoax seperti itu. Ya. Yang kedua tentang eigenwriting ya, Menhakim sendiri itu yang perlu tadi saya katakan bahwa berikanlah suatu kasus itu harus diproses betul-betul memenuhi perasaan keadilan masyarakat. Karena itulah yang menyebabkan dia Menhakim sendiri ya merusak dan sebagainya. Bahkan tadi yang saya berikan contoh sangat tragis, orang yang diarak baru dibakar, dibunuh, terbukti kemudian bahwa dia bukan pelaku pencurian. Siapa yang disalahkan kalau seperti itu? Ya, jadi saya kira edukasi itu harus terus bisa dilakukan. Ya, misalnya kalau ada yang ditangkap, silakan tangkap, serahkan ke aparat hukum, diproses. Tapi harus transparan, harus terbuka. Bahwa apakah betul-betul diproses atau tidak. Misalnya kalau alat buktinya tidak mendukung, ya bebaskan. Tapi kalau dia mempunyai alat buktinya cukup, ya proses secara hukum. Ya, jadi ada kepastian hukum seperti itu. Ya, karena akan berdampak ketidakpuasan masyarakat. Ya, karena itu berkaitan kepuasan masyarakat, kepercayaan. Salah satu hal yang paling penting dalam proses peradilan pidana itu adalah trust, kepercayaan. Kalau kepercayaan masyarakat sudah runtuh kepada aparat hukum, tentunya agak sulit untuk melakukan penegakan hukum saja objektif. Baik. Terima kasih Prof. Heri. Saya ke Ibu Citra. Ibu Citra, terakhir, apakah pemerintah saat ini sudah memang mengambil langkah preventif untuk setidaknya membentengi masyarakat dari konten-konten negatif, Bu? Oke, kalau tindakan yang preventif membentengi sudah banyak ya. Kominfo sudah memblokir banyak sekali situs-situs kan, itu sudah jelas. Tapi kan satu diblokir tumbuh 1000. Sekali lagi literasi digital ataupun pendidikan itu, pendidikan karakter apapun itu bukan pekerjaan sehari 2 hari, bukan pekerjaan 1 orang 2 orang, tapi itu adalah kerja bersama. Jadi yang di rumah kita sebagai orang tua itu jangan oversharing gitu ya. Segala sesuatu aktivitas anak di-share ke media sosial misalnya. Akhirnya orang luar pun jadinya tahu, oh anak ini bawa handphone ini ke sekolah, oh anak ini ternyata hidup di lingkungan seperti ini, oh orang tua ini kelihatannya mampu, sehingga kemudian oh jam pulangnya sekian, itu kan bisa dipelajari gitu kan. Itu kemudian bisa membuat orang berpikir untuk melakukan tindakan kejahatan. Oh, mungkin kalau anak ini saya simpan sebentar, orang tuanya mau membayar sekian. Itu kan bisa saja terjadi akibat kalau kita juga terlalu oversharing, tapi kita lupa untuk memproteksi anak kita. Itu satu. Pahami hak digital anak sehingga anak juga tidak terekspos besar-besaran di media digital, karena jejak digital itu kan selalu ada. Kebayang misalnya ketika dia mandi misalnya, berenang dengan ini, kemudian kita posting dengan maksud tentu saja sekali lagi baik. Kita pengen berbagi kebahagiaan tentang anak kita. Dia udah lucu nih, udah duduk, udah bisa gini-gini. Tapi kan di luar sana kita nggak tahu ada kejahatan seksual misalnya, penculikan anak dan sebagainya, yang melihat wah ini lucu, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Jadi satu, jangan oversharing. Yang kedua, pahami hak digital anak.
baik itu di sekolah maupun kita di rumah, ada hak anak yang harus kita jaga, di mana mereka sebenarnya tidak boleh di konten terlalu over itu tadi ya, terlalu berlebihan. Jadi ketika pemerintah melakukan tugasnya, kita juga melakukan tugas kita gitu. Jadi kita kerjanya bareng-bareng nih, sama-sama gitu kan. Dan sekali lagi, anak-anak adalah peniru umum, udah disampaikan tadi. Jangan kita mengatakan, ayo jangan main handphone terus, tapi kita juga pegang handphone terus gitu. Dan kita nggak bisa bilang, ini kan bunda lagi kerja gitu. Nggak bisa. Anak-anak sekarang tuh harus bisa kita jelaskan kenapa mereka tidak boleh melakukan ini, kenapa mereka boleh mengakses satu aplikasi dan mengapa tidak. Jadi tidak lagi sekedar tidak boleh, tapi harus ada alasannya. Anak-anak kan memang seperti itu. Jadi ini adalah kerja besar, kita kolaborasi, kita bareng-bareng, yang ilmuwan silahkan meneliti atau melakukan apa, penegak hukum seperti apa, kita yang di rumah seperti apa, orang dewasa di sekitar anak juga seperti apa, itu juga yang harus kita ingat setiap saat. Baik, terakhir Bu Citra sekaligus closing statement, harapan. Harapan saya yaitu kita sebagai orang dewasa di sekitar anak tuh punya tanggung jawab terhadap anak-anak, baik itu anak sendiri, anak tetangga, adik, anak pacar lagi, anaknya adiknya pacar kan. Jadi jangan karena dia lucu kemudian kita membagikan begitu saja apapun aktivitas anak, karena kita sekali lagi tidak tahu di balik layar yang datar yang kayaknya nggak ada yang lihat itu ada maksud apa ketika orang melihat itu gitu kan. Jadi jangan oversharing, pahami hak digital anak, mari kita menjaga anak dengan membekali diri kita sendiri dengan apa ilmu ya, karakter kita harus bagus. Jadi ketika kita mendampingi anak, anak juga paham, tidak sekedar dilarang sekali lagi, tapi paham. Kenapa game yang ini aku boleh main kok yang itu nggak boleh? Kok saya nggak boleh membagikan vlog misalnya lagi di kamar, lagi di rumah. Jadinya orang tahu, oh pintunya sebelah sini, pagarnya sebelah sini, ada 2 orang di dalam rumah lagi, ada tukang kebun dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita tanamkan, anak-anak dijaga haknya, dijaga privasinya, diajarkan. Jangan sampai karena mengejar viral kemudian kita melupakan moral ya. Viral dulu, harga diri belakangan, itu yang banyak terjadi sekarang. Itu kalau dari saya. Baik, terima kasih Bu Citra. Saya ke Erwin Setiawan. Kak Erwin, apa peran dari Forum Anak ini untuk membentengi diri dan juga mungkin teman-teman dari konten-konten negatif ataupun hal-hal negatif di media sosial? Tentu saja kami dari Forum Anak Kota Makassar sendiri ataupun forum anak kota lain memiliki tugas sebagai agen 2P. Agen 2P itu pelopor dan pelapor, di mana peran kami di sini itu menghimbau atau memberikan informasi serta melaporkan hal apa saja yang terjadi di sekitaran kita yang berhubungan dengan anak, Kak. Dan juga kita bisa melaporkannya ke OPTD, PPA ataupun shelter warga terdekat. Oke, terakhir harapan dari Kak Erwin nih. Harapan saya terkhususnya sebagai anak juga untuk anak-anak kedepannya, saya berharap dengan kita bisa itu menyikapi permasalahan dengan baik, dan juga jangan mudah terpengaruh, dan juga jangan takut, jangan panikan, karena kapan kita panik, hal itu juga yang memberikan dorongan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan secara panik ada juga dampaknya buat kita. Oke, baik. Terima kasih Kak Erwin, terima kasih Prof. Heri, terima kasih Bu Dr. Citra sudah bergabung bersama kami di obrolan Karebosi edisi hari ini, waspada hoax penculikan anak. Pemirsa, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda di obrolan Karebosi. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kita boleh mungkin berjaga-jaga, namun tidak boleh terlalu panik. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.